Nah, dibuka nggak videonya? Taruh dulu. Yang penting kamu udah masuk, kayak itu dulu bentar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Saya potong kukunya. Hah? Ayo. Kafetan kuku butuh terapian ya. Iya, baik. Saya izin mute all ya, karena akan segera memulai POG pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cek apakah suara saya dapat didengar dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bersua bersama ayah bunda, dan hari ini saatnya kita bersua untuk melaksanakan pertemuan orang tua dan murid khusus fokus pada PBL 1. Sebelumnya sudah diperkenalkan ya, pada MPLS kami terdiri dari 4 fasilitator, di mana 6A Kelapa itu wali kelasnya adalah Ibu siapa? Silakan aktifkan Ibu. Wali kelas 6A adalah Bu Wiwi. Ya. Assalamualaikum Bu Asti, Pak. Bu Asti, sorry. Bu Asti, maaf. 6A sama Bu Asti. Sorry, Ibu belum Iis juga. sama Bu Iis juga. Bu Iis sebagai penamping dari Dava dan Hilmi. Kemudian 6B ada Pak Dery sendirian. Ya, di 6B Okra. Kemudian di 6C ada Bu Wiwi sendiri juga, Bu Wiwi ya, di 6C ya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Dan di sini juga sudah bergabung bersama ayah bunda ada Bu Tia Nur Sakti. Hai Bu Tia. Say something Bu Tia. Assalamualaikum. Ya, nanti Bu Tia akan menjelaskan tentang program Al-Qur'an untuk ayah bunda ya, untuk Ananda. Kemudian sudah hadir juga di sini ada Ibu Wakasek kelas tinggi, ada Ibu Rita Fatmawati Eskom. Assalamualaikum Bu Ade. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung Ibu. Ya, terima kasih Pak Dery. Ya, langsung saja kita mulai pertemuan hari ini dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dery kurang suaranya ya? Saya aja. Iya, apa sebenarnya Pak Dery terlempar. Baik, sambil menunggu Pak Dery sinyal sepertinya. Terkendala sinyal. Baik, sambil menunggu Pak Dery, Pak Dery, sudah aman Pak Dery? Sudah ada nih Pak Dery. Cek. Oke, Aduh, cek. maaf menghilang ya. Batas, sudah ada batas panggilan aja. Oke. Baik, ayah bunda, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Iis Aisyah. Kepada Ibu Iis, dipersilakan. Baik, sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Dery. Insya Allah hari ini saya akan membacakan surah Al-Kahfi, mumpung hari Jumat ya. Kepada ayah dan bunda, silakan untuk yang menyiapkan Al-Qur'annya atau yang sudah hafal boleh mengikuti. Dari ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fa'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir kepada Bu Iis yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Semoga kita semua bisa terhindar dari fitnah Dajjal di yaumil kiamah kelak. Amin. Baik, ayah dan bunda, selamat datang bagi yang baru bergabung. Dan agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi POG yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi, Bu Asti, dan saya sendiri. Kepada Bu Wiwi, Bu Asti, dan Pak Dery dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, ya Bunda? Sudah, Bu. Baik. Hari ini agenda kita yang kedua tadi, yang pertama sudah MPLS, yang kedua itu pertemuan orang tua murid dan guru terkait sosialisasi PBL 1 level 6 tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, kita agar memperlancar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat bergabung Ayah, Bunda, dan Ananda di kelas 6 SD Kreativa tahun pelajaran 2021-2022. Masya Allah, nggak kerasa ya, udah kelas 6. Baik, untuk agenda yang pertama itu pemberitahuan guru kelas, nama kelas, dan filosofi nama kelas di tahun ajaran 2021-2022 level 6. Yang pertama, untuk kelas 6A, nama kelasnya itu Kelapa. Fasilitator kelasnya dengan saya sendiri, yaitu Asti Mursidah, SPD, dan didampingi dengan Bu Iis Aisyah sebagai guru pendamping di kelas 6A. Filosofi nama kelas 6A Kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Arti kata kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji, atau buah, yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa memiliki banyak manfaat. Menganalogikan kelas 6A beragam potensi dan karakter akan bersemangat dan berkomitmen untuk terus menebar manfaat bagi sesama. Itu untuk filosofi kelas 6A. Jadi menganalogikan kelas 6A beragam potensi dan karakter akan bersemangat dan berkomitmen untuk terus menebar manfaat bagi sesama. Ini filosofi 6A. Dan selanjutnya kelas 6B. Nama kelas 6B itu Okra. Dan fasilitator kelasnya yaitu Dery Ferdani Rustanzi SPD. Tuh, biasa kita kenal Pak Dery ya. Untuk filosofi nama kelas 6B Okra, bendi atau okra atau Abel Muscus esculentus Bahasa Inggris Ladies Fingers adalah sejenis tumbuhan berbunga dalam suku Malvaceae yang berasal dari kawasan di sekitar Ethiopia. Kini, ia banyak ditemukan di kawasan tropis. Ukurannya sebesar cabai hijau besar, kelilingnya berlekuk, berbulu halus, dan berwarna hijau. Jika dipotong, akan terlihat biji-biji kecil di kelilingnya. Jika dimasak, akan keluar lendir dari dalamnya. Rasanya renyah dengan tekstur mirip terong. Sayuran ini bisa diolah menjadi kari, balado, campuran salad, atau hidangan tumis. Jadi ngebayangin. Okra diibaratkan seperti jari perempuan yang memberikan kasih sayang. Okra menganalogikan kelas 6B akan menebar kasih sayang kepada sesama sehingga meminimalkan terjadinya konflik. Jadi, kelas 6B Okra menganalogikan kelas 6B akan menebar kasih sayang kepada sesama sehingga meminimalkan terjadinya konflik. Itu filosofi nama kelas 6B Okra. Yang selanjutnya, kelas 6C. Nama kelasnya yaitu Semangka. Fasilitator kelasnya yaitu Ibu Wiwi Marwiyah SPD. Filosofi nama kelas 6C Semangka, semangka atau Citrullus lanatus, suku ketimun-timunan atau Cucurbitaceae adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Semangka biasa dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus. Biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya atau kotiledon sebagai kuaci.
Habitus tanaman ini merambat namun ia tidak dapat membentuk akar adventif dan tidak dapat memanjat. Jangkauan rambatan dapat mencapai belasan meter. Tanaman ini cukup tahan akan kekeringan, terutama apabila telah memasuki masa pembentukan buah. Semangka adalah buah yang struggle dan survive. Buah yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Semangka menganalogikan kelas 6C yang fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun, dan tetap memberikan kesegaran dan keceriaan untuk sesama. Jadi filosofi nama kelas 6C semangka, ya baik Umi Dean. 6C semangka itu filosofinya bisa menyesuaikan diri, fleksibel dan diri dengan kondisi apapun dan tetap memberikan kesegaran dan keceriaan untuk sesama. Itu filosofi kelas 6C. Yang kedua, itu ada kalender akademik dan program sekolah di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Kalender akademik SD Kreativitas semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk di bulan Juli 2021 itu di tanggal 16 itu ada kelas 1 menyapa. Jadi hanya kelas 1 saja. Lalu di tanggal 19 sampai 21 itu libur perayaan Idul Adha. Dan kita baru masuk sekolah di tanggal 22 kemarin ya Bunda. 22 sampai 30. Jadi 22 sampai 30 Juli itu ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di tanggal 23 atau hari ini itu ada pertemuan orang tua dan guru. Itu agenda di bulan Juli. Agenda di bulan Agustus, di tanggal 2 Agustus itu hari pertama PBL 1. Jadi di tanggal 2 itu hari pertama PBL 1. Di tanggal 9 sampai 13 itu Parent Teacher Student Conference. Dan di tanggal 10 libur tahun baru Hijriyah. Di tanggal 18 itu peringatan maksudnya tanggal 17 itu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu agenda di Agustus. Jadi selebihnya adalah hari efektif kita belajar. Untuk di bulan September di tanggal 10 itu merupakan hari terakhir masa PBL 1. Untuk di tanggal 13 sampai 17 itu masa presentasi PBL 1. Jadi masa-masa presentasi itu di tanggal 13 ya Bunda. Di tanggal 20 sampai 24 itu masa review PBL 1. Jadi nanti review sebelum ada pekan evaluasi ceria, ada review terlebih dahulu. Dan pekan evaluasi ceria itu ada di tanggal 27 sampai dengan 1 Oktober. Itu agenda di bulan September. Selebihnya itu adalah hari efektif pembelajaran. Untuk di bulan Oktober, agendanya di tanggal 1 itu ada hari terakhir PEC. Dan di tanggal 7, yakni ada pembagian rapot narasi. Tanggal 8 ada Student Lead Conference. Tanggal 11 sampai 14 itu assessment kompetensi minimal. Ini untuk di kelas atau level 5 ya. Di tanggal 19 libur Maulid Nabi Muhammad, tanggal 25 sampai 29 itu Pekan Budaya. Lalu di tanggal 28 sampai 29 itu SEP untuk kelas 1 sampai 2. Dan selebihnya itu adalah hari efektif pembelajaran. Seperti itu ya, tapi sudah. Lalu selanjutnya di bulan November tanggal 4 sampai 5 itu ada leadership camp di kelas 3 sampai 6. Di kelas 4 sampai 5 ada di kelas 4 sampai 5, maaf. Di tanggal 4 sampai 5 ada AMT juga untuk kelas 6. Di tanggal 29 sampai 3 Desember itu masa presentasi PBL 2. Jadi selebihnya adalah hari efektif pembelajaran.
Untuk di bulan Desember 2021, di tanggal 1 sampai 3-nya itu masa presentasi PBL2. Di tanggal 6 sampai 10 itu masa review PBL2, dan di tanggal 13 sampai 17 itu PAS atau penilaian akhir semester. Tanggal 22 sampai 23 pembagian rapot dan SLC. Tanggal 24 sampai 25 itu ada cuti bersama Natal. Terus tanggal 27 sampai 1 itu libur antar semester. Jadi libur semesteran. Ini terkait kalender akademik semester 1 atau semester ganjil. Selanjutnya, ada program sekolah di semester 1. Kegiatan sekolah semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, itu ada penguatan engagement orang tua dan sekolah. Untuk poinnya ada pembelajaran orang tua, yaitu pembelajaran kepada orang tua tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan nilai-nilai sekolah, atau TLIM, inklusif, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada PSTC atau Parent Student Teacher Conference. PSTC adalah pertemuan individual antara guru dengan orang tua dan siswa, membahas target dan kemajuan siswa. Dan selanjutnya ada POG, pertemuan orang tua dan guru, yaitu pertemuan untuk menyosialisasikan program sekolah selama 1 semester ini. Dan yang selanjutnya ada SLC, Student Lead Conference, yaitu siswa melakukan refleksi atas capaian pembelajaran selama 1 semester kepada orang tuanya. Yang kedua ada pembelajaran terintegrasi. Poin yang pertama itu PBL. PBL atau pembelajaran berbasis proyek, yaitu metode belajar mengintegrasikan teori dan aplikasi dalam bentuk hasil karya. Yang kedua ada talent observation. Observasi kemampuan anak dilakukan bekerja sama dengan orang tua di rumah. Untuk talent observation ini dilakukan di kelas 1 dan 2 ya Bunda. Dan selanjutnya ada penilaian dan evaluasi pembelajaran, meliputi PEC, Pekan Evaluasi Ceria, PAS atau PAT, penilaian akhir semester, lalu penilaian tahsin atau tahfiz, ujian praktek untuk kelas 6, dan ujian sekolah untuk kelas 6. Selanjutnya ada Pekan Budaya. Pekan Budaya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada kegiatan kesiswaan, diantaranya ada MPLS, masa untuk mengenalkan dan menguatkan nilai-nilai sekolah kepada siswa. Yang kedua ada School Home Engagement Program, atau program pembelajaran yang dilakukan dengan cara menginap di salah satu rumah siswa. Ini khusus kelas 1 dan 2. Yang selanjutnya ada Leaders Camp, kegiatan pembelajaran terintegrasi dalam bentuk camping. Ini khusus kelas 3 sampai 6. Yang selanjutnya ada AMT, yaitu untuk kelas 6, Achievement Motivation Training, yaitu kegiatan untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa, terutama untuk kelas 6. Yang selanjutnya ada Leadership Day, yaitu kegiatan expo sekaligus pembelajaran kepemimpinan. Yang selanjutnya ada Business Day, yaitu target kelas 1 sampai 2 itu pembelajaran komunikasi. Target untuk kelas 3 sampai 4 itu 3 dan 4 itu menghitung rugi laba. Dan target kelas 5 dan 6 itu menghitung presentase. Dan program selanjutnya yaitu program Kiam Ramadan.
kegiatan yang dilakukan saat bulan Ramadan, berupa salat, buka bersama, dan berbagi kepada sesama. Selanjutnya ada Tasmi Al-Quran, kegiatan perayaan kelulusan target hafalan. Yang selanjutnya ada peringatan Hari Bumi, yaitu kegiatan yang membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus terintegrasi dengan 5 pilar sekolah. Yang keempat ada kegiatan di rumah. Yang pertama itu ada pembinaan ibadah, pembinaan sholat duha dan sholat fardu. Dan yang selanjutnya ada lingkungan kepemimpinan, yaitu siswa membuat dan memasang display di rumah, yakni target pribadi, quotes kepemimpinan, dan papan scoreboard. Dan untuk weekly important goals atau yang kita kenal WIG, siswa memiliki goal pribadi. 80% siswa memiliki goal pribadi. Dan yang kedua ada siswa mencapai nilai baik pada literasi baca tulis. 80% goals-nya itu 80% siswa mencapai nilai rata-rata 80 pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Itu saja program sekolah yang akan dilaksanakan di semester 1 ini. Terima kasih. Selanjutnya, ada jadwal harian semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Jadwal harian level 6. Ini untuk jadwal harian level 6 ya Bunda. Jadi kita dimulai pukul 7.30. Itu agendanya dari 7.30 sampai 8.00 itu akan sholat duha virtual via Zoom. Jadi kita mulai pukul 7.30 sampai 8.00 itu agendanya dari Senin sampai Jumat itu sholat duha bersama-sama virtual via Zoom. Yang selanjutnya di 8.00 sampai 9.00 itu dari Senin sampai Senin sampai Kamis itu ada materi kelas, dan untuk Jumatnya refleksi atau senam pagi. Dan untuk di pukul 9.00 sampai 9.15 itu teman-teman bisa istirahat sejenak dengan snack time bisa selama 15 menit. Dan 9.15 sampai 10.15 untuk level 6 itu ada evaluasi di hari Senin sampai Kamis. Itu jadwalnya di pukul 9.15 sampai 10.15 itu jadwal untuk mengisi evaluasi harian. Biasanya kita kirim link Google Form di grup seperti itu. Untuk hari Jumatnya di pukul 9.15 sampai 10.15 itu ada TLIM atau mentoring. Di pukul 10.15 sampai 10.30 itu ada jam istirahat. Bisa teman-teman break time. Seperti itu. Dan untuk pukul 10.30 sampai 11.30 untuk level 6 itu ada jadwal UMI. Dan untuk pukul 16 sampai 16.30 itu sapa sore. Sapa sorenya nanti kita selang-seling. Pekan ini ada video call, pekan depan hanya Zoom saja. Pekan depannya lagi Zoom paginya, lalu video call siangnya, pekan depannya lagi Zoom paginya, tapi tidak ada video call, jadi hanya WA chat saja, seperti itu. Jadi untuk sapa sorenya diselang-seling ya Bunda, WA chat dan video call. Saat sapa sore, link presensi dikirimkan dan batas pengisian presensi itu pukul 9.45. Jika hari itu tidak mengisi presensi, maka siswa dianggap tidak hadir. Seperti itu. Ini untuk jadwal harian level 6.
Selanjutnya, penjelasan Project Based Learning 1 atau PBL 1 akan dijelaskan oleh Pak Dery. Silakan Pak Dery. Ya, baik Bu Asti, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bagian saya untuk menjelaskan Project Based Learning 1 di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Ya, kegiatan PBL akan dilaksanakan selama beberapa pekan. Pekan yang sudah kami persiapkan selama PBL ini ada 7 pekan, di mana pekan pertama 2 sampai 6 Agustus materinya itu tahap 1 yaitu studi kasus, juga tahap 2 bagian 1 perencanaan proyek, pemahaman rencana proyek Ananda ya. Lalu pekan keduanya 9 sampai 13 Agustus ada tahap 2 bagian 2 yaitu mencari data dan pengetahuan. Pekan ketiga 16 sampai 20 Agustus tahap 2 bagian 3 dan bagian 4. Bagian 3 yaitu evaluasi perencanaan proyek dan bagian 4 proposal proyek yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Di pekan keempat 23 sampai dengan 27 Agustus tahap 2 bagian 5 yaitu desain akhir proyek, di mana teman-teman sudah mulai membuat proyek sesuai dengan perintah atau arahan dari guru level 6. Lalu 30 Agustus sampai 3 September, tahap 2 bagian 6, melakukan presentasi atau pameran proyek. Maksudnya di sini adalah latihan, Ananda latihan di rumah, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam PBL 1. Lalu di pekan selanjutnya, pekan ke-6 di tanggal 6 sampai 10 September, itu mengerjakan tahap 2 bagian 7 dan persiapan, maksudnya persiapan untuk latihan presentasi gladi. Evaluasi diri tentang proyek ini dan latihan presentasi bersama wali kelas. Ini untuk evaluasi diri ada format terbaru dari Bu Santi. Kemudian mencari data pengetahuan juga tadi, mohon maaf, di tahap 2 bagian 2 juga ada format terbaru. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan. Dan di pekan ke-7 atau pekan terakhir PBL 1 ini adalah presentasi, di mana peserta didik mempresentasikan hasil proyek sesuai jadwal. Ya, biasanya jadwalnya dibagi dalam satu pekan itu per kelas ya. Baik, seperti itu Ayah Bunda. Next. Ya, ini PBL 1 ini topiknya mengambil mata pelajaran IPS, yaitu karakteristik wilayah ASEAN atau Asia Tenggara ya. Next. Oke, baik. Saya izin untuk share screen modul PBL-nya. Baik, apakah sudah dapat dilihat Ayah Bunda? Baik. Ya, di halaman cek ya. Di halaman pertama itu terdapat cover ya, covernya dibuat lebih simpel aja. Di sini ada nama siswa, kelas, periode proyek. Berarti periode proyeknya dari bulan Agustus sampai dengan bulan September ya. Lalu ini tahap 1. Tahap satunya di mana di sini intinya adalah anak-anak itu diperintahkan untuk membuat laporan hasil analisis karakteristik wilayah ASEAN. Ya, dipersilahkan Ananda untuk memilih salah satu negara di wilayah ASEAN untuk dianalisis dan dibuat laporannya. Apa saja yang perlu dianalisis? Pertama, karakteristik khas berupa kondisi geografis dan pemanfaatannya. Lalu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ya, untuk lebih jelasnya saya coba untuk membacakan. Elis yang duduk di kelas 5 SD Kreativa sedang mendengarkan cerita ayahnya yang baru saja pulang kerja dari Jakarta, tepatnya dari Sekretariat ASEAN di Kebayoran Baru. Ayah Elis bercerita bahwa terdapat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Elis menyimak penjelasan singkat ayahnya.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian bergabung negara lainnya yaitu Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Setiap wilayah ASEAN memiliki karakteristik khas berupa kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membuat keberagaman tinggi. Eis semakin penasaran dengan hal tersebut. Eis bertanya kepada Pak Dery untuk mengetahui karakteristik wilayah ASEAN. Nah, agar kita semua mengetahuinya, maka Pak Dery mengajak teman-teman untuk membantu Eis dengan cara membuat proyek, membuat laporan hasil analisis karakteristik wilayah ASEAN. Teman-teman dipersilakan memilih salah satu negara di wilayah ASEAN untuk dianalisis dan dibuat laporannya. Selamat mengerjakan teman-teman kelas 6 Solihah. Bentuknya seperti apa Pak Dery? Bentuknya seperti makalah. Tapi makalahnya dibuat menarik aja ya, Ayah Bunda. Misalkan untuk membuat petanya, anak-anak print aja petanya terus ditempel. Di makalahnya kan kalau makalah yang standar SMP SMA udah pakai jilid segala. Teman-teman kelas 6 boleh misalkan menggunakan binder gitu ya. Kan di binder udah ada kertas isinya gitu yang ukuran A5. Terus isinya di print atau ditulis aja, tulis tangan kalau belajar nulis, boleh dihias-hias gitu. Misalkan ada gambar mata uangnya, gambar benderanya, ditempel aja langsung gitu. Jadi dibuat menarik gitu. Laporannya tidak kaku seperti laporan print langsung pakai jilid gitu ya. Seperti itu. Nah, berikut tahapannya. Untuk tahapannya sama seperti PBL sebelum-sebelumnya, baik di kelas 4 maupun di kelas 5. Pertama, pemahaman rencana proyek. Proyekku semester ini adalah misalkan membuat karakteristik wilayah ASEAN, negara misalkan yang simpel petanya nggak usah riweh, Brunei Darussalam, kan kecil ya, atau Singapura gitu. Terus gambar rencananya apa? Misal gambar buku di sini. Proyekku adalah membuat laporan analisis tentang karakteristik wilayah ASEAN, terutama negara Singapura. Terus jurnal hariankunya seperti ini ya Bunda. Ayah Bunda saya mengingatkan jurnal harian dikerjakan tolong. Misal jikapun memang tidak mengerjakan, tulis tidak mengerjakan apa-apa gitu. Atau strip gitu ya di hari yang tidak mengerjakan apa-apa itu. Kan ini harus ditulis. Kemudian foto kegiatan juga ya. Kalau memang foto kegiatannya kalau ngeprint satu mah riweh gitu ya, bisa lah misalkan ketika nanti dikumpulkan foto kegiatannya baru di print boleh. Yang penting misalkan pas ditanya ketika sapa sore gimana foto kegiatan, sudah ada. Atau pernah ada yang menyarankan juga ya foto kegiatannya Pak Dery bisa dikumpulkan aja ke Google Classroom. Nanti kita buat file per nama siswa gitu, misal foto kegiatan selama PBL. Itu bisa juga ide bagus ya Ayah dan Bunda, dan Google Classroom sudah kami buat juga. Kalau di kelas 6 ini kita pisah 6A, 6B, 6C. Kalau kelas 5 kan digabung ya, kita udah pisah jadi biar fokus per kelas seperti itu. Kemudian mencari datanya dari mulai menonton video, kunjungan, simulasi bermain peran, wawancara ya, membaca buku, melakukan percobaan, melakukan kunjungan, kan kita nggak boleh Pak Dery. Misalkan ada yang pernah ke Singapura atau pernah ke Malaysia, ke Brunei gitu. Ingat-ingat lagi ketika liburan ke sana, kira-kira gimana ya karakteristik wilayahnya gitu. Nah, ini yang baru juga Ayah Bunda dan Ananda, yaitu leadership tools, yaitu membantu menganalisa data yang saya peroleh. Misalkan datanya misalkan data data perkembangan penduduk di Singapura bisa menggunakan line chart, bisa menggunakan bar chart gitu misalkan seperti itu. Terus misalkan ciri-ciri kekhasan geografis di Brunei Darussalam, bisa menggunakan fishbone, bisa
menggunakan brainstormer gitu ya. Jadi bisa menggunakan beberapa leadership tools ini untuk menunjang Ananda melakukan analisa data. Ya. Kemudian rincian hasil datanya saya peroleh ini dari video seperti ini ya. Selalu ada topik, sumber video, tokoh dalam video, dan penjelasan dalam videonya. Kalau mengunjungi lapangan gitu ya, tempat tujuannya apa, misalkan ke Universal Studios Singapore atau ke Petronas Dataran Merdeka Malaysia gitu, atau kemana gitu ya. Terus simulasi bermain peran, misalkan simulasi bermain peran bisa ketika ada berperan sebagai wisatawan gitu, menjelaskan, ada guide, tour guide-nya gitu ya. Terus mewawancarai pembicara tamu, atau misalkan ada memang keluarga yang stay di luar negeri, bisa diwawancara. Membaca buku, ensiklopedia, banyak ya. Sama seperti yang tadi, jurnal harian, foto kegiatan. Ini evaluasi perencanaan proyek dan proposal proyek tadi ya, karena tahap 3 dan tahap 4 disatukan, jadi ini udah bersatu. Ini hanya dijawab aja, apakah proyek ini akan membantu saya menyelesaikan studi kasus? Ya, produk proyek saya akan berupa laporan hasil analisis. Pertanyaan apa yang berhubungan dengan proyek ini jika ada? Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaannya misalkan bagaimana perbandingan negara-negara serumpun seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, misalkan. Itu kan pertanyaan menarik ya, mungkin bisa dibahas nanti bersama diskusi. Gitu. Terus proposal project, alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa, berapa buah, gitu ya. Dan ini alat dan bahan mungkin yang lebih dibutuhkan lebih banyak kertas ya, gitu, lem, gunting, alat tulis lainnya. Jurnal harian, foto kegiatan, kemudian desain akhir produk project gitu ya, berupa buku gitu ya, berupa laporan hasil analisis. Nah, lampirkan produk projectnya, biasanya dilampirkan bisa lampirkan foto atau ketika nanti dikumpulkan. Nah, karena buku ini, laporan ini akan disimpan di perpustakaan dan akan digunakan misalkan udah sewaktu-waktu gitu, ketika sudah ada pertemuan tatap muka normal lagi untuk agar mudah mengakses anak-anak referensi tentang ASEAN gitu ya. Ini latihan melakukan presentasi ya, sama seperti PBL di kelas 4 dan 5, dari mulai produknya selesai, suara, terus kontak mata, lalu gestur tubuhnya gitu ya. Dan nah, ini juga yang baru Ayah dan Bunda, itu evaluasi diri tentang proyek ini dikaitkan dengan habit ya, dengan 7 habit. Misalkan saya bisa dilihat ya, misalkan dari habit 1. Apakah saya berinisiatif, kan proaktif ya, memulai proyek ini secara mandiri. Tinggal pilih emoticon yang sesuai ya. Lalu habit 2-nya apa nih? Begin with the end in mind. Apakah saya bisa melihat ide saya dalam produk proyek ini? Misalkan si anak punya ide, wah aku pingin Singapura yang mudah lah gambarnya, petanya gitu. Aku pingin Brunei, aku pingin yang Ragariwo Indonesia. Tapi misalkan ayahnya atau bundanya justru pingin negara lain gitu ya. Jadi ide anak itu gimana gitu, misalkan dari segi bukunya ditempel-tempelnya seperti apa, mau berbahan dasar kertas apa gitu ya. Kemudian habit 3-nya, sesuai timeline nggak? Kan ada timeline tadi ya, pekan ini harus selesai tahap ini gitu. Terus habit 4 pun demikian, habit 5 ya. Ini ada beberapa pernyataannya dan bisa dikaitkan dengan 7 habit. Kemudian yang terakhir berikut adalah literasi yang terkait, literasi baca tulis, terutama ini berkaitan dengan bahasa Indonesia, literasi sainsnya berkaitan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, 7 habitnya, habit 2, habit 3, dan juga tadi ya, dari 1 sampai 7 juga. Lalu leader ininya tadi udah. Terus penerapan budaya sekolah ini excellent ya, I care. Seperti itu.
Ini rubrik penilaiannya. Untuk rubrik penilaian detailnya akan diberikan kemudian ya, ketika akan mendekati presentasi, karena biasanya pun akan dibahas bersama-sama untuk setiap pekannya, tahapannya. Begitu ya, Ayah Bunda. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk Project Based Learning 1 level 6 dengan topik karakteristik wilayah Asia Tenggara. Baik, saya stop share dan saya kembalikan kepada Bu Wiwi untuk menjelaskan pemaparan selanjutnya. Kepada Bu Wiwi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran yang akan dibahas atau dipelajari oleh teman-teman kita di PBL pertama ini. Oke, ini berikut spiderweb terkait materi pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik wilayah ASEAN. Untuk di materi mata pelajaran IPA-nya, teman-teman belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan, kemudian cara perkembangbiakan hewan, cara tumbuhan melindungi diri, dan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun pada mata pelajaran IPS, teman-teman belajar mengenai karakteristik geografis wilayah ASEAN dan pemanfaatannya, kemudian kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik wilayah ASEAN, dan persebaran flora dan fauna endemik wilayah ASEAN. Kemudian mata pelajaran PJOK-nya yaitu permainan tradisional engklek, dan ini disesuaikan dengan KD yang esensial di semester 1 ini. Kemudian bahasa Indonesia yaitu mencari informasi dan kesimpulan dalam teks, dan adik simba atau kata tanya dalam sebuah teks. Untuk mata pelajaran SBDP itu teman-teman mempelajari tari kreasi daerah dan karya seni patung. Selanjutnya yaitu di mata pelajaran PKN, teman-teman belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, selanjutnya mata pelajaran yang lainnya yaitu ada bahasa Sunda. Teman-teman belajar untuk memahami carpon atau carita pondok dan unsur-unsur dalam carpon. Di mata pelajaran matematika, teman-teman belajar materi bilangan bulat, kemudian operasi bilangan bulat, dan operasi hitung campuran. Pada mata pelajaran PAI, teman-teman belajar Quran Surat Al-Kafirun, kemudian Asmaul Husna dan iman kepada hari akhir, serta hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu seperti biasa, insya Allah yang mengisi ada dari Bumblebee ya, Ayah dan Bunda. Seperti itu. Jadi silabus, materi, dan latihan-latihannya insya Allah dari fasilitator Bumblebee. Seperti itu. Itu terkait materi pembelajaran di PBL 1. Selanjutnya, tata tertib PJJ atau jarak jauh selama semester 1. Insya Allah untuk tata tertib tidak berbeda jauh dengan tata tertib sebelumnya ya Ayah dan Bunda, namun ada sedikit perubahan. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu seragam. Seragam sekolah digunakan pada saat pembelajaran karena insya Allah kita melaksanakannya setiap hari Zoom meeting. Jadi ini merupakan seragam yang teman-teman harus kenakan pada saat Zoom meeting. Pada hari Senin, itu teman-teman menggunakan seragam merah putih. Hari Selasa, seragam pramuka. Kemudian hari Rabu itu bebas dan sopan.
Kemudian hari Kamisnya seragam batik, hari Jumat Muslim bebas. Namun tadi juga kami sudah sampaikan kepada siswa untuk tata tertib PJJ ini. Ketika teman-teman seragamnya sudah tidak muat lagi atau sudah kekecilan ya ayah dan bunda, mohon untuk menggunakan pakaian yang senada dengan hari teman-teman belajar. Misalnya hari Senin teman-teman boleh menggunakan nuansa merah putih. Seperti itu. Hari Selasa boleh menggunakan nuansa coklat jika memang seragamnya sudah tidak dapat digunakan lagi. Tapi mudah-mudahan masih bisa digunakan ya ayah dan bunda. Oke. Kemudian ini ada waktu pembelajaran level atas. Kita langsung di kelas 5 dan 6 ya bunda. Ini sudah tadi dijelaskan di awal oleh Bu Asti bahwa untuk jadwal level 6 itu kita akan di pukul 7.30 sampai pukul 8 kita akan melaksanakan sholat duha bersama melalui Zoom meeting. Kemudian pukul 8 sampai pukul 9 itu ada Zoom meeting. Insya Allah kami akan menyampaikan materi-materi kelas yang berhubungan dengan PBL 1. Kemudian pukul 9 sampai pukul 9.15 itu ada break time. Teman-teman boleh snack time dan bersiap-siap untuk mengikuti sesi 2. Nah, sesi 2 ini kami gunakan di level 6 ini untuk mengisi evaluasi terkait materi yang sudah disampaikan pada sesi 1 ini. Nah, untuk evaluasinya insya Allah beragam dan kami insya Allah akan share semuanya evaluasinya di Google Classroom. Seperti itu, dan linknya akan kami share di grup kelas melalui WhatsApp. Kemudian pukul 10.15 sampai 10.30 ada break time lagi, dan siap-siap pada pukul 10.30 sampai 11.30 mengikuti pembelajaran UMI sesuai kelasnya masing-masing bersama fasilitatornya masing-masing. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu waktu pengisian presensi harian. Nah, form presensi harian digunakan sebagai presensi siswa. Jika tidak mengisi pada hari tersebut, siswa dianggap tidak hadir. Jadi, untuk presensi ini gunanya yaitu untuk mengecek apakah siswa hadir pada hari ini atau tidak. Itu dengan presensi harian. Namun, kita juga lihat pada Zoom meeting ya. Begitu ya Pak Dery dan Bu Asti. Namun diusahakan teman-teman dapat mengisi evaluasi harian setiap hari dengan tepat waktu. Insya Allah link presensi harian akan kami share setiap pukul 16.00. Kemudian teman-teman batas pengisiannya maksimal itu 19.45 setelah sholat Isya. Nah, seperti itu ayah dan bunda. Kemudian untuk keempat yaitu waktu pembelajaran berlangsung. Ketika Zoom meeting, yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berbicara. Yang kedua, ketika guru menerangkan materi, speaker dinonaktifkan atau di-mute dan mengaktifkan video atau kamera selama pembelajaran berlangsung. Jika ada kendala atau apapun bisa disampaikan atau meminta izin kepada wali kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak sambil makan. Jika minum dipersilahkan dan jika memungkinkan juga teman-teman bisa menyiapkan sebelum Zoom meeting berlangsung minumnya tumbler sehingga teman-teman tidak meninggalkan atau tidak ke dapur dulu untuk mengambil minum. Seperti itu. Yang keempat, ketika ingin berbicara menekan tombol raise hand dan menu reaction. Yang kelima, mengikuti kegiatan dengan semangat. Oke, selanjutnya yaitu ketika video call. Yang pertama, tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, tidak mengambil makan dan minum. Karena video call ini jika sapa sore maksimal 30 menit, insya Allah. Yang ketiga yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan semangat. Itu ayah bunda terkait tata tertib PJJ di semester 1. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dery. Ya, baik Bu Wiwi dan Bu Asti, terima kasih banyak
sudah menyampaikan materi POG untuk sesi kelas pada hari ini. Selanjutnya dipersilakan untuk program Al-Quran akan disampaikan oleh Ibu Tia. Kepada Ibu Tia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya tidak, Pak Dery? Di sini lagi ada yang qasidahan. Anda terdengar, saya? Ibu? Iya. Kedengaran, Bu Tia. Iya, disertai Terdengar jelas, Bu. takdung-takdung. Iya. Bu Tia nggak ikutan ya? Oke. Ya. Ya, dipersilakan Bu Tia. Oke, mudah-mudahan tidak. Ibu Afwan suaranya hilang. Nggak kedengeran. Bu Tia suaranya kurang terdengar, Bu. Program Al-Quran. Dengar nggak suara saya? Sudah ada, Bu. Saya akan ini mudah-mudahan suara ini lebih program Al-Quran SD Kreativa tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah ruang lingkup pembelajaran Al-Quran metode UMI. Yang pertama adalah penilaiannya secara langsung, tatap muka, guru dan murid. Kemudian penanaman konsep yang tepat. Dan yang ketiga adalah 7 tahapan mengajar metode UMI dari mulai pembukaan sampai dengan penutup. Ya, di situ ada pembukaan, ada persepsi, ada penanaman konsep, latihan, keterampilan, evaluasi, sampai yang terakhir ada penutup. Lanjut, Bu. Ini dia ada fasilitas media belajar dari UMI Foundation. Ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah buku UMI, ya. Nah, buku UMI ini bisa ayah bunda beli di koperasi atau pesan kepada Pak Irfan kepada nomor yang tertera. Bisa mungkin kalau sekarang bisa menghubungi beliau, bisa langsung ke koperasi dengan cara janjian dulu sama Pak Irfan, atau bisa juga menggunakan GoSend atau mungkin Grab Express ya kalau sekarang gitu, dengan syarat bahwa ayah bunda telah menerima kartu dari koordinator Al-Quran yaitu Ibu Ika gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang hilang ataupun ada yang naik jilid, itu biasanya Bu Ika memberikan kartu pengumuman untuk diberikan nanti kepada Pak Irfan sebagai bukti gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu fasilitas ya yang ada di Play Store. Ayah bunda jika ingin mengunduh bisa mengunduhnya di Play Store jilid 1 sampai dengan jilid tajwid ya, jilid 1 sampai 6 tajwid dan juga gharib. Di situ ada di Play Store. Nah, insya Allah di semester kali ini kita akan menggunakan fasilitas Zoom ya, ayah bunda. Nah, kami sertakan juga Google Slideshare. Jadi insya Allah nanti pada saat pembelajaran para fasilitator Al-Quran akan men-share. Nah, hanya saja Slideshare ini adalah haknya para guru UMI, tidak untuk disebarluaskan. Jadi kalau misalkan ayah bunda membutuhkannya, silakan saja unduh di Google gitu ya, seperti itu. Karena memang memang dilarang gitu ya untuk menyebarluaskan produk-produk tanpa seizin dari UMI Foundation seperti itu. Di selanjutnya, nah ini juga ada ya di YouTube juga ada beberapa penunjang ya teman-teman untuk memurojaah
Di sini juga ada juz 30, 29, ada juga juz 28 ya. Karena SD Kreativa kita punya target 3 juz ya. 30, 29, dan 28. Jadi untuk mempermudah teman-teman mendengarkan murotal. Ada juga mungkin di sini juga ada jilid 5 metode Umi, jilid 3 metode Umi, ada juga ya, ini salah dua contoh aja untuk pembelajaran di YouTube. Jadi kalau misalkan ayah bunda ingin mencari referensi pembelajaran, boleh juga dicari di YouTube. Baik itu untuk murojaah maupun untuk pembelajaran tahsinnya. Seperti itu. Nah, ini adalah strategi pembelajaran Al-Quran di semester ini. Jadi tatap muka menggunakan aplikasi Zoom, KBM Al-Qurannya secara online. Nah, buku Umi, slide share sesuai jilid ya, dan juz amma atau Al-Quran bagi teman-teman yang sudah di jilid tajwid. Ya, seperti itu. Jadi, insya Allah baik jilid 1 sampai dengan jilid qorib, tajwid, insya Allah nanti akan diperkuat dengan slide share buku Uminya. Sesuai capaian masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Siswa dibagi pada beberapa kelompok KBM sesuai dengan capaian jilid. Kemudian nanti fasilitator akan membuat WAG KBM Umi ya, seperti itu. Jadi nanti akan kami kelompokkan berdasarkan jilidnya. Kemudian yang kedua, setiap siswa mempunyai jadwal tatap muka 4 kali dalam seminggu. Mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis dengan durasi kurang lebih 60 menit ya. Berbeda dengan tahun pelajaran yang lalu, siswa seminggu sekali. Nah, tahun pelajaran ini insya Allah siswa mendapatkan haknya yaitu dalam seminggu 4 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian yang ketiga, diharapkan sinerginya nih, siswa berlatih mandiri di rumah. Insya Allah nanti akan include ada di absensi Google Form ya. Kami berharap ada sinergi dari ayah bunda serta ananda di rumah untuk selalu berlatih baik itu murojaah hafalan maupun tahsin atau pelajaran uminya ya, seperti itu. Nah, ini dia jadwal KBM Al-Quran. Untuk sesi 1 itu untuk level 1 dan 2 ya. Sesi 2 untuk level 3 dan 4. Nah, untuk sesi 3 nih untuk level 5 dan 6. Nanti teman-teman kelas level 6 akan diagendakan di pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Jadwal hari Jumat digunakan untuk tambahan ujian tasmi' jika diperlukan. Nah, nanti jika ada siswa level 6 yang kebetulan menjadi calon tasmi, insya Allah sama jamnya di antara 10.30 sampai 11.30. Teknisnya itu jadi, kalau misalkan calon tasmi itu gabung dulu dengan fasilitator KBM-nya. Nah, setelah membaca doa, setelah membaca alat peraga, setelah membaca umi, kurang lebih 15 atau 20 menit, baru bergabung di Zoom pengetesan tasmi. Nah, untuk pengetesan tasmi, kebetulan saya sendiri yang memegang ya. Jadi mungkin saya menunggu di Zoom yang kedua itu untuk menunggu teman-teman yang sedang KBM. Jadi ananda yang akan tasmi itu nanti didahulukan membacanya oleh oleh gurunya. Jadi yang tasmi itu dapat 2 jatah ya. Yang pertama itu dia mendapatkan KBM Al-Quran. Kemudian setelahnya kalau sudah selesai dengan fasilitator Al-Qurannya, kemudian bukan kabur ya, pindah Zoom ke saya gitu untuk diteskan hafalannya. Dan ini setiap hari maksudnya Senin sampai dengan Kamis. Nah, Jumat itu yang saya maksud adalah jika memang misal ada siswa yang Senin sampai dengan Kamis berhalangan karena sakit gitu kan, dan pengen tes di hari Jumat, insya Allah kami fasilitasi seperti itu. Next slide. Senyum dulu atau?
Nah, ini adalah tahapan pembelajaran Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu ada doa pembuka ya, kurang lebih 5 menit. Kemudian ada apersepsi dan penanaman konsep. Apersepsi adalah mengulang pembelajaran yang lalu ya. Kemudian ada penanaman konsep kurang lebih 3 menit. Ini nanti pakai menggunakan alat peraga. Kemudian nanti akan ada setoran tahsin ya dengan metode klasikal baca simak atau baca simak murni. Dan juga nanti akan ada tahfidnya juga disepakati jumlah barisnya. Nanti setoran tahsin dan tahfidz ini dialokasikan kurang lebih 50 menit. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Seperti itu. Jadi pas ya 60 menit. Nah, ini adalah tahapan ujian kenaikan jilid dan tasmi'. Yang pertama yaitu guru melaporkan nama-nama siswa calon peserta ujian. Kemudian penguji membuatkan jadwal pelaksanaan ujiannya. Nah, adapun tasmi' ujiannya platform Zoom sesuai jadwal kesepakatan. Untuk ujian kenaikan jilid menggunakan video call, jadwal sesuai kesepakatan. Seperti itu. Kalau ujian tasmi, insya Allah dengan saya. Kemudian untuk ujian tahsin atau ujian jilid, seperti halnya tahun-tahun lalu bersama Bu Ika. Nah, di sini ada juga ya hadis an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Ini adalah hadis dari Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan kabar gembira ya bagi kita semua, ayah bunda dan juga ananda semua, bahwa insya Allah kita itu termasuk khairukum, sebaik-baik manusia ya. Seperti itu, mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi penyemangat dan juga kabar gembira untuk lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Nah, sudah sampai di sini. Jazakumullah ahsanal jaza ayah bunda sekalian. Mohon maaf lahir batin jika dalam penjelasan saya tadi ada yang kurang dipahami, terlalu cepat, ataupun ada kendala sinyal tadi kurang jelas. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir kepada Bu Tia Nur Saktia yang sudah menyampaikan pemaparan tentang pembelajaran Al-Quran. Terima kasih Bu Tia. Baik, ayah dan bunda tibalah saatnya pada sesi diskusi di mana ayah bunda dipersilahkan untuk bisa bertanya. Baik melalui chat box, dipersilakan untuk menuliskan di chat box. Oke, atau bisa raise hand apabila ingin langsung berbicara. Mengingatkan juga kita selesai pukul 11 seharusnya, namun jika memang antusias ayah bunda sangat luar biasa, kami berikan tambahan waktu 15 menit, jadi ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk kita berdiskusi pada POG ini. Dipersilakan kepada ayah bunda. Oke, baik Pak Dery, di sini sudah ada pertanyaan dari Bunda Alif ya? Iya, Umi Alif, ada Umi Alif ya. Umi Alif. Terkait pengisian absensi
apakah boleh nawar nggak Bu atau Pak Guru untuk pengisian absensi dan laporan tugas harian maksimal pukul 20.30? Iya. Langsung dijawab saja, Ibu. Oke, saya izin menjawab ya, Ayah dan Bunda. Terkait batas waktu pengisian 1945 itu hanya mengisi link presensi saja. Untuk evaluasinya, insya Allah kami kan sudah berikan waktu di sesi kedua. Itu teman-teman bisa gunakan waktu untuk mengisi evaluasinya. Jadi untuk batas 1945 itu adalah batas pengisian presensi harian yang biasa teman-teman isi setiap harinya. Begitu Umi Alif. Atau dari Bu Asti, Pak Dery, ada tambahan? Iya, jadi memang pengumpulan tugas itu bisa, kita biasanya sampai jam 9 kalau pengumpulan tugas ya Bu Wi, Bu Asti ya. Karena itu kan dikirimkannya ke Di Google Classroom. Google Classroom, sedangkan untuk presensi kan kita membuatkannya di Google Form. Seperti itu. Jadi nanti pakai dua jenis Google yang berbeda seperti itu Umi Alif. Ya, jadi untuk mungkin bisa diuntut gitu ya, sedikit-sedikit mengerjakan tugasnya agar bisa diselesaikan tepat waktu seperti itu. Karena kami pun memberikan waktu begitu Ayah dan Bunda di sesi kedua begitu untuk mengerjakan evaluasi setiap harinya. Jadi dimaksimalkan di waktu tersebut. Seperti itu. Maaf Pak Dery, terpotong. Iya, nggak apa-apa Bu Wiwi. Sama mau disampaikannya itu tadi ya. Seperti itu. Ada lagi Bu Wiwi ini dari Bunda Alvaro ya. Bunda Alvaro sama seperti Bunda Niki nih. Ya, Ibu Wendy itu Bunda Niki deh. Nggak salah. Ya, terkait pelajaran tambahan atau les apakah disediakan oleh sekolah seperti itu, mengingat memang sudah kelas 6 ya, seperti itu. Mangga Bu Asti, Bu Wiwi. Untuk apa tadi pertanyaannya? Adakah pelajaran tambahan atau les gitu? Intinya itu sih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bunda Alvaro. Untuk pelajaran tambahan atau les, itu dari sekolah tidak ada ya, Bunda. Cuma nanti akan ada di semester 2 itu biasanya ada pengayaan. Kalau misalnya offline itu ada pengayaan. Tetapi di kita akan diberikan modul yang dimana isinya terkait semua materi yang akan di-US-kan serta soal-soal, contoh-contoh soalnya. Jadi untuk semester 2 nanti akan diberikan penguatan. Jadi jadwal tambahannya karena semester 2 itu sudah tinggal review saja materi-materi yang akan diujian sekolahkan. Jadi nanti semester 2 akan difokuskan teman-teman untuk latihan soal seperti itu, Bunda. Jadi tidak ada les atau jadwal tambahan. Jadi jadwalnya tetap sesuai jadwal sekolah seperti biasa. Hanya saja nanti akan selalu ada pengayaan seperti itu. Dan akan diberikan modulnya. Seperti itu, Bunda. Izin menambahkan ya, Ayah dan Bunda, Bu Asti, Pak Dery. Untuk di semester 2 itu kan setelah PIC khususnya mengingat pengalaman kelas 6 tahun kemarin tidak ada PBL keempat. Jadi di level 6 itu hanya PBL 1, 2, dan 3. Selebihnya setelah itu kita fokus untuk kegiatan ujian sekolah seperti penguatan materi-materi yang insya Allah akan di-US-kan. Seperti itu Ayah dan Bunda. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya, Ayah Bunda, ini ada pertanyaan dari Umi Ale ya tentang AMT dan leadership camp. Apakah dilaksanakan offline atau online? Baik, saya coba menjawab. Untuk kegiatan AMT dan leadership camp ini dilaksanakan pada semester 1. Insya Allah akan dilaksanakannya secara online ya. Ayah Bunda mengingat memang kondisi masih belum memungkinkan untuk melaksanakan secara offline, tapi kita pun nanti akan membuat acaranya menarik, kemudian
anak-anak meskipun leaders camp-nya di rumah masing-masing, achievement motivation training-nya dari rumah masing-masing, tidak mengurangi kehusuan, kehidmatan, dan tujuan dari acara tersebut. Begitu Ummu Ale. Kemudian ada pertanyaan dari Umi Yusuf ya. Untuk tahfiz ini berarti anak-anak store setiap hari itu melalui Zoom atau video call. Kepada Bu Tia dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar. Saya menggunakan headset. Terdengar? Dapat Bu, jelas. Oke. Nah, baik, Ayah Bunda, untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz karena kita ada 4 hari, jadi 2 hari tahsin, 2 hari tahfiz ya. Untuk teknisnya nanti diserahkan kepada guru masing-masing ya untuk jadwal lebih detailnya. Yang pasti dalam 4 hari itu kita menggunakan 2 hari fokus untuk tahsin dan 2 hari fokus untuk tahfiz. Nah, setoran tahfiznya akan individual ya, sendiri-sendiri menggunakan Zoom. Jadi, Senin sampai dengan Kamis itu semua menggunakan fasilitas Zoom, bukan video call ya. Iya. Nyambung juga Bu, ini ada pertanyaan dari Mama Ayat terkait jadwal tasmi tahun pelajaran 2021-2022. Oke, terima kasih Pak Dery. Jadi kemarin telah dirapatkan oleh pihak sekolah ya, diputuskan bahwa tasmi untuk tahun ini akan diadakan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi nanti di semester 2 ya, di semester genap, karena dengan berbagai pertimbangan ya, tapi seandainya siswa tersebut sudah dinyatakan lulus oleh penanggung jawab tahfiz, maka siswa tersebut boleh melanjutkan ke juz berikutnya. Misal, Pak Dery juz 30-nya sudah selesai, dari An-Naba sampai dengan An-Nas. Itu boleh Pak Dery melanjutkan ke juz 29. Dan ternyata, Masya Allah Pak Dery, juz 29 pun bisa di semester 2, misalkan di bulan Aprilnya luluslah juz 29-nya. Maka Pak Dery bisa mengikuti 2 juz itu. Jadi Pak Dery mendapatkan 2 piala gitu ya. Jadi perayaannya dalam 1 tahun ini cukup 1 kali dengan berbagai pertimbangan tadi Pak Dery. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada siswa yang melampaui ya, jadi siswa tersebut dalam 1 tahun itu menyelesaikan 2 juz, itu diperbolehkan ya. Seperti itu. Selanjutnya masih tentang pembelajaran Al-Quran Bu. Tadi Ummu Ale menanyakan teknis latihan tasmi Bu. Maksudnya satu persatu per Zoom baik. Atau bagaimana? Jadi begini, setelah teman-teman mengikuti KBM Al-Quran, langsung mengikuti Zoom dengan Bu Tia. Nah, nanti siswa tersebut akan setoran tasmi 1 orang. Dan yang dipanggil adalah sesuai dengan siswa yang pertama kali masuk. Ya, nanti sama Bu Tia dicatat siapa yang pertama kali masuk, maka dia akan diteskan oleh Bu Tia yang pertama. Seandainya saja misalkan ada A pertama masuk tapi belum siap, maka boleh ke B gitu ya, seperti itu. Jadi ketika sudah selesai, boleh live dari Zoom tersebut. Misal siswa tersebut sudah menyetorkan surat Ad-Duha dan lulus misal, boleh langsung live, tidak perlu menunggu sampai selesai temannya selesai semua. Jadi teknisnya itu satu-satu setelah selesai semua boleh live siswa tersebut ya, tidak perlu menunggu teman semua selesai. Nanti teman-teman yang belum dipanggil sembari menunggu, sembari latihan atau murojaah. Baik, oke. Mohon maaf tadi ada yang raise hand dulu ya, ada Umi Yusuf yang raise hand. Mangga Umi Yusuf. Mohon maaf tadi saya fokus ke chat. Dipersilakan Umi. Udah Pak tadi, jadinya saya tanya. Aha. Udah di chat tadi Pak. Oke baik, jadinya di chat aja langsung. Afwan Umi ya. Udah tadi udah dijawab Bu Tia. Udah dijawab ya Umi ya. Baik, masih tentang Al-Quran Bu Tia, mohon standby. Karena ada beberapa lagi dari Ibu Fai, dari Ibu Faiza ya.
Pertanyaannya, pembelajaran Umi per jilid beda level apa tetap per level? Maksudnya lebih ke teknis tiap hariannya bagaimana gitu, Bu? Teknis pelaksanaan Umi harian seperti Untuk apa? pembelajaran Al-Quran itu, untuk pembelajaran Al-Quran itu per level ya Pak Dery. Hanya saja mungkin di satu kelompok KBM itu ada beberapa jilid. Misalkan jilid 2 dan jilid 3 disamakan. Seperti itu. Jadi di satu kelompokan gitu Pak Dery. Tapi pembelajarannya tetap per level. Misalkan di kelompok 1 terdiri dari jilid 2 dan jilid 3 dengan halaman yang berbeda. Seperti itu. Jadi karena terbatas juga ya, kita nggak mungkin juga satu seragam karena variatif. Jadi akhirnya kemarin diputuskan bahwa pembelajaran Al-Quran satu level dengan jilid yang berbeda, tapi maksimal 2 atau 3, insya Allah ya. Tapi insya Allah akan optimal ya. Seperti itu. Baik. Insya Allah bisa optimal. Iya, masih tentang dari Umi Alif ini ada saran ya bahwa pertama materi POG ini nanti tolong di-share di grup kelas masing-masing. Insya Allah Umi, Ayah Bunda, insya Allah kami akan meng-share ke grup WA masing-masing ya, nama-nama benamnya. Kemudian Umi Alif juga menyarankan bahwa POG itu dilaksanakannya per kelas, bisa mungkin awalan pembukaan kita bareng-bareng terus breakout room agar penjelasannya lebih jelas. Kemudian dilaksanakannya kalau bisa per 3 bulan atau per 6 bulan agar tahu progres report dari anak-anak. Oke, saya coba menanggapi saran dari Umi Alif, nanti dibantu oleh Bu Wiwi dan Bu Asti. Bu Tia tetap standby, istirahat dulu Bu Tia. Baik, untuk saran yang tadi ya materi insya Allah akan disampaikan. Kemudian untuk POG, kita memang setiap peralihan PBL 1, PBL 2 itu ada namanya Kreativa Menyapa. Jadi nanti di PBL 2 pun kita akan memberikan pemahaman tentang PBL 2. Kemudian tadi bagus sarannya ya tentang ada juga konten progres diri Ananda gitu selama masa PJJ ini. Tadi program sekolah juga ada beberapa program sekolah ya untuk orang tua dan guru, yaitu adanya parent student teacher conference ya, parent student teacher conference. Nah, namun memang parent student teacher conference ini dilaksanakannya itu satu per ini ya Bu Wiwi, Bu Asti, kan per tengah semester ya. Itu sebenarnya sama seperti konsultasi, bimbingan konseling, konsultasi. Biasanya kan setiap kita memberikan raport naratif, baik raport dinas, itu kita mempersilakan ayah bunda untuk konsultasi. Nah, biasanya diberikan waktu 10 sampai 15 menit lah. Nah, itu di sana kita bisa discuss untuk mengetahui perkembangan anak-anak selama PJJ, seperti itu. Bu Asti dan Bu Wiwi, mangga jika ingin menambahkan tentang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dery. Sama dengan yang disampaikan Pak Dery ya. Jadi insya Allah di tahun ajaran baru ini ada program sekolah yang baru yaitu PSTC, di mana nanti kami akan mengatur jadwal bersama ayah bunda beserta Ananda untuk membicarakan terkait perkembangan siswa, kemudian apa saja yang siswa inginkan atau end in mind teman-teman itu seperti apa, bagaimana caranya, seperti itu. Kemudian terkait kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Seperti itu, Bunda, Ayah. Mudah-mudahan di program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Tentunya kami juga membutuhkan sinergi bersama ayah bunda dan teman-teman di level 6 ini. Untuk jadwalnya, insya Allah kami akan share kepada ayah dan bunda ya, dan melaksanakan PSTC-nya melalui Zoom meeting. Seperti itu, bersama ayah, bunda, Ananda, dan guru kelasnya masing-masing.
Seperti itu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal terkait evaluasi Ananda di kelas. Begitu. Iya, Bu Wiwi. Bu Asti, Saya maka cukup, ada yang ditambahkan? Cukup, Pak. Udah disampaikan oleh Pak Baik. Dery dan Bu Wiwi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan sekarang kembali ke Al-Quran, Bu Tia. Dari Bunda Azam ya, Nambe. Ini tentang Assalamualaikum, maaf untuk pembelajaran murojaah atau hafalan surat, apakah evaluasinya bisa ditambah harinya? Kalau biasanya seminggu 1 kali, apa bisa seminggu 2 sampai 3 kali? Karena mengingat pengalaman tahun kemarin menurut saya kurang efektif gitu. Bagaimana Bu Tia? Dipersilahkan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Dery. Bunda Azam, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa KBM Al-Quran itu akan dilaksanakan 4 hari dengan masing-masing hari 2 hari tahfiz dan 2 hari tahsin. Kemudian khusus untuk murojaah juga, kami juga disediakan di Google Form ya. Jadi tadi strategi pembelajaran salah satunya adalah Ananda berlatih mandiri setiap hari ya, dan itu pun akan dicek di Google Form di absensi terkhusus untuk murojaah. Jadi nanti alhamdulillah kalau tahun pelajaran lalu kita hanya tatap muka 1 kali dalam seminggu, kalau tahun ini alhamdulillah insya Allah kita akan mengadakan 4 kali tatap muka, 2 hari khusus pembelajaran tahsin atau julid ini, 2 hari khusus untuk pembelajaran tahfiz ataupun hafalan Al-Qur'annya. Dan kalau dia calon tasmi beruntung, jadi setiap hari pun akan dites tasminya atau tahfiznya gitu ya, selama Senin sampai dengan Kamis tersebut. Begitu Bunda Azam. Kembali kepada Dery. Baik, selanjutnya ini tentang pembelajaran kelas 6 dari Ayah Talia, perihal buku pelajaran. Apakah ada buku pelajaran yang disediakan oleh sekolah atau referensi buku pelajaran untuk penunjang pembelajaran di kelas 6? Mangga Bu Asti. Baik, untuk buku pelajaran sekolah sebagai pendukung PJJ itu Ayah bisa meminjam di sekolah. Ayah ada sudah tersedia buku di perpustakaan. Bukunya seperti ini, kelihatan nggak ya? Buku pena, kita pakai buku pena karena di sini lengkap, sudah menyangkut semua materi. Kalau misalnya buku tema yang seperti ini kan per tema, dan setiap subtema itu materi-materinya kadang suka sama tapi dijelaskan lagi. Bukunya seperti ini, kelihatan ya? Saya pakai virtual background. Nggak kelihatan. Jadi bukunya seperti ini. Dan untuk buku pena yang seperti ini itu isinya seperti rangkuman-rangkuman, dan di sini itu lebih jelas, dan bukunya sudah tersedia di perpustakaan. Jika ingin meminjam bisa langsung ke perpustakaan saja aja. Tapi untuk matematika kita pakai yang keluaran KTSP 2006 standar isi. Karena ini per materi itu setiap materinya cukup jelas ya, jadi saya pakai ini untuk referensi buku pelajaran matematikanya. Seperti itu Ayah Talia. Jadi semua bukunya sudah tersedia di perpustakaan jika ingin meminjam seperti itu. Iya, baik Bu Asti. Kemudian kami pun akan memberikan referensi e-book, akan kami kirimkan di Google Classroom ya Bu Wiwi ya. Insya Allah di Google Classroom akan dikirimkan e-book buku tematik tapi ini ya. Kalau Bu Vena ada e-booknya nggak sih Bu? Kalau Bu Vena sepertinya tidak ada e-booknya, jadi nanti kita akan kirimkan e-book yang tematik saja Pak Dery. Tematik aja ya. Kita akan mengirimkan e-book per tematik di Google Classroom kelas masing-masing. 6A, 6B, 6C. Begitu Ayah Talia. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari dari Ayah Danis. Ada 2 pertanyaan. Pertama tentang tentang presensi ya, tentang presensi di mana tadi memang ketika anak-anak telat presensi dianggap tidak hadir, kemudian
mengumpulkan tugas tidak hadir. Mungkin dibuat lebih smooth gitu Bu Wiwi, Bu Asti, perihal tentang pengisian daftar hadir seperti itu. Untuk yang keduanya, apakah ada kegiatan tryout siswa kelas 6? Memang yang memiliki bobotnya kesetaraan soal dengan tryout sejenis yang ada di luaran. Mungkin tadi agak sama ya dengan pelajaran tambahan, tapi ini lebih ke tryout. Dipersilakan Bu Wiwi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dery. Saya izin menjawab ya, Ayah dan Bunda. Untuk pelaksanaan tryout di tahun sebelumnya pun kami tidak melaksanakan tryout karena kan di sini kami tidak melaksanakan ujian sekolah maupun USDN seperti itu. Jadi kami insya Allah melaksanakan evaluasi-evaluasi harian yang memang sesuai dengan materi yang disampaikan ketika paginya atau setiap harinya. Nah, untuk menghadapi ujian sekolah, karena di kelas 6 itu ada ujian praktik dan ujian sekolah, untuk menghadapi ujian sekolahnya, insya Allah kami juga akan melatih soal-soal, berlatih soal-soal secara langsung bersama siswa, dan itu dilaksanakan setelah PBL ketiga, insya Allah. Dan kami pun, alhamdulillah sudah ada modul belajarnya. Itu yang digunakan angkatan kelas 6 tahun lalu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Masih ada pertanyaan? Masya Allah. Pak Dery mau menambahkan. Boleh Bu, mangga. Untuk yang pertanyaan nomor 2 itu, apakah ada kegiatan tryout? Karena dari 2 tahun, sudah 2 tahun dan ini tahun ketiga, sudah ditiadakannya ujian nasional, jadi tryout itu sudah ditiadakan Ayah Bunda. Jadi hanya sekolah yang mengadakan. Tapi karena sudah tidak ada ujian nasional, jadi tryout ditiadakan, akhirnya diadakan pengayaan yang akan disediakan di modul seperti itu. Itu saja Pak Dery. Baik Bu Wiwi dan Bu Asti, terima kasih jawabannya. Selanjutnya dari Bunda Alvaro untuk Bu Tia, perihal pengulangan capaian UMI ya. Maksudnya apakah ada tes ulang mengenai kelayakan pencapaian Ananda pada saat ini? Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Dery. Untuk pembelajaran dengan ya. Bu Tia, mohon maaf, Bu Tia, suaranya putus-putus. Masih putus-putus tidak? Sudah Oke, Bu. jelas? Oke, Bu, cukup jelas. Baik. Jadi capaian tetap disesuaikan dengan akhir. Meskipun kemarin kurang lebih kita beberapa pekan libur ya, mungkin ada saja siswa yang rajin untuk bergerak UMI bersama ayah bunda di rumah, sehingga yang tadinya di capaian akhir itu halaman 20, ternyata pas saat di liburan dia sudah ke halaman 40, berarti mandiri bersama ayah bunda. Nah, itu bagaimana? Apakah mengikuti capaian di rumah atau di sekolah? Betul begitu ya Mama Alvaro ya? Itu yang saya tangkap. Jadi tetap saja yang mengikuti adalah capaian di sekolah ya, capaian di sekolah. Jika memang siswa tersebut dirasa lancar, insya Allah gurunya pun pastinya akan menilai jika siswa tersebut memang layak ujian nantinya, insya Allah akan diajukan kepada pengetes, itu Bu Ika sebagai pengetes pilih dia Bu ya. Jadi meskipun anak tersebut di rumah sudah berlatih, sudah lancar, insya Allah nanti kalau misalkan tiba lagi di pembelajaran Al-Quran akan disesuaikan dengan capaian akhir sekolah. Ya, kalau memang siswa tersebut sudah ekspor, maksudnya sudah kemampuan yang sudah berlebih, insya Allah nanti akan secepatnya oleh guru tersebut diajukan kepada itu Bunda. Iya, terima kasih Bu Tia atas penjelasannya. Mohon maaf tadi saya terlewat juga. Ada Mama Arlen yang raise hand, Mama Arlen. Boleh dipersilakan, Mama? Mangga.
Terima kasih ya Pak Dery atas kesempatannya. Oke. Saya tuh ini sih masalah Al-Quran gitu kan. Arlin itu tinggalan gitu ya. Udah dari bulan lalu itu, udah dari beberapa bulan itu dia ujian UMI 4 itu nggak selesai gitu loh, karena setiap pekan hanya melaporkan 5 halaman gitu. Jadi kayak dibaca ulang dari 40 halaman itu per pekannya itu 5 halaman gitu loh. Terus kepotong sama ujian, akhirnya nggak selesai. Nah, jadi apakah program Al-Quran sampai dengan bacaan UMI 5, UMI 6 dan UMI 5, UMI 6 sama bacaan Gorib ya? Apakah itu akan bisa dicapai semua gitu loh, kalau misalkan sistemnya seperti itu kan lama selesainya gitu kan. Terus metode penilaian juga kan tidak diberitahu ya. Jadi penilaian itu hanya tahu tuh ketika bagi rapot gitu loh. Jadi ketika setelah setor, guru tidak pernah memberikan evaluasi bacaan, entah itu kurang makhrajnya, kurang tajwidnya, kurang panjang pendeknya, atau apa itu, fasilitator itu tidak pernah memberitahu gitu loh. Taunya ketika ketika bagi rapot, nilainya sekian aja di bawah target yang di bawah yang kami harapkan gitu kan, nilainya tuh kecil gitu. Jadi maksudnya kenapa nggak dikasih tahu gitu loh, kekurangannya di mana, kesalahannya di mana gitu kan. Jadi cuma terima setoran, akhirnya kita nggak tahu gitu kesalahan itu ada di mana. Itu yang udah berjalan setahun kayak gini gitu kan. Kayaknya itu aja sih Pak Dery. Oke, baik. Bunda Ren, saya coba merangkum pertama terkait capaian UMI ya Mama Alen, bagaimana untuk bisa mempush up agar Ananda yang lain bisa mencapai target yang diharapkan sekolah. Yang kedua, tentang metode penilaian termasuk di dalamnya evaluasi bacaan oleh fasilitator Al-Quran. Ya, baik. Dipersilakan kepada Bu Tia, dan di sini juga sudah ada Bu Is ya yang memang berpengalaman juga tahun kemarin di guru Al-Quran. Mungkin kita boleh dengar pengalaman Bu Is juga. Bu Is, cek. Ya, dipersilakan Bu Is untuk share pengalamannya. Oke, boleh Bu Tia dulu, nanti saya tambah. Oke, baik. Bu Tia, dipersilakan Bu Tia. Terima kasih Mama Arlin. Saya note ya untuk Arlin mengenai evaluasi. Jadi untuk tahun kemarin kesepakatannya kita adalah setiap pembelajaran kita memberikan feedback kepada siswa ya, dan melakukan feedbacknya juga kita sepakati melalui voice note ya, jadi siswa itu bisa bisa menangkap apa yang kita sampaikan, dan voice note kita berulang-ulang dengarkan gitu. Dan guru itu harus menjelaskan plus deltanya di mana, terutama deltanya ya, semisal Ananda kurang di lafaz ini, misalkan kurang dengungnya kurang lama, panjangnya kurang lama di ayat sekian, dan itu detail. Kalau di voice note kami kesepakatinya seperti itu Bunda Arlin. Nah, memang jujur ya, untuk pembelajaran tahun lalu, jika kita melihat dari satu minggu hanya satu kali tatap muka, emang saya pribadi juga penilaiannya kurang optimal ya. Seperti itu, apalagi kalau Ananda pun di rumah jarang atau bahkan tidak pernah berlatih gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Karena kan memang awal-awal pandemi itu ya mau tidak mau ya, yang tadinya kita 4 kali pertemuan pada saat offline, setiba 1 kali pertemuan gitu, otomatis capaian pun akan turun seperti itu. Jadi kalau misalkan dari target sekolah, misalkan Gorib dan tajwid, insya Allah kalau misalkan kita ada sinergi di rumah, tidak mengandalkan sekolah misalkan ya, apalagi pada saat pandemi kemarin, insya Allah mungkin bisa lebih optimal ya gitu. Jadi khusus untuk Arlin ini saya note, nanti saya akan koordinasikan dengan guru sebelumnya, tabayun ya gitu kan istilahnya. Nanti untuk yang ini, saran saya sih, mudah-mudahan dengan adanya 4 kali pertemuan ini kita bisa lebih optimal untuk belajar Al-Quran. Tapi saya mohon juga sinergi dari ayah bunda pun mudah-mudahan Ananda bisa setiap hari berlatih, tidak perlu 1 atau 2 jam, cukup ya 20 sampai 30 menit sehari, nggak ada maghrib atau nggak ada subuh untuk memurojaah ataupun berlatih UMI. Insya Allah, and in mind kita
kalau misalkan jadi wajadah, kalau misalkan kita di sekolah bisa optimal, di rumah bisa optimal, insya Allah hasil pun akan lebih waktu. Nah ini untuk Arli nanti akan saya koordinasikan ya. Saya akan tabayun dulu kepada guru yang Bu Iis, mangga boleh ditambahkan. Ya, mangga Bu Iis, sharing pengalamannya. Iya, terima kasih Pak Dery, Bu Tia, terima kasih. Ini sedikit pengalaman aja untuk Kakak Arlin yang sudah mengulang pembelajarannya di UMI-nya, apalagi dari istilahnya udah enggak ini ya, tinggal mengulang dari halaman 1 sampai dengan 40. Tinggal mematangkan dan tinggal tunggu tes. Kalau misalkan kok lama ya lulusnya, nah itu agak diperbaiki lagi mungkin di bagian makhorijul hurufnya. Biasanya kalau di setiap pertemuan tuh setiap Senin sampai dengan hari Kamis itu suka ada setoran yang pakai voice note. Nah di voice note tersebut untuk Ananda yang setoran sedang mengulang tasinnya itu dipersilakan menyetorkan 5 halaman, biasanya sekaligus 5 halaman. Nah dari 5 halaman tersebut nanti dievaluasi halaman bagaimana atau barisan yang bagaimana yang bacaannya belum tepat biasanya. Terutama untuk panjang dan pendeknya, misal di jilid 3 itu ada panjang dan pendeknya, terutama di jilid 3 itu sedang belajar mad ya, panjang bacaan. Nah di sini biasanya teman-teman itu agak kerok gitu, jadi agak lama perkembangannya. Kenapa? Karena pusing dengan panjang bacaannya tuh beda-beda. Ada yang pakai alif, ada yang pakai wawu pakai sukun, ada wawu sukun pakai alif juga, ada iya, ada wawu gitu ya. Di sini agak kekerok, ada yang dibacanya panjang 2 ayunan, ada yang dibacanya 1 ayunan. Nah mungkin kemarin perkembangannya agak lambat di bagian itunya. Kalau misalnya dalam 1 hari setoran sudah lancar 5 halaman, berikutnya bisa langsung diloloskan biasanya. Jadi 1 kali pertemuan itu bisa sampai 10 halaman. Jadi kalau misalnya dicek dari halaman 1 sampai dengan 10 sudah lancar, tidak ada yang salah, besoknya langsung naik dari 10 sampai 20 gitu. Jadi agak cepat, dalam waktu seminggu atau 2 minggu paling telat itu sudah bisa diajukan ke koordinator guru Al-Quran untuk dites kenaikan jilid gitu. Jadi di sini sinergi dari ayah dan bunda sangat diharapkan agar tercapainya jilid. Kalau misalnya end in mind-nya anak-anak misalnya mau sampai jilid kelas 6 itu mau jilid gharib, berarti di rumahnya sinergi dari ayah dan bundanya sangat diharapkan. Terus terutama untuk pengulangan tahsinnya ya, bukan hanya tahfidnya, jadi kebanyakan sih di tahfidnya. Kalau misalnya tahfidnya diulang-ulang, nanti suka pada lupa di bagian tahsinnya. Nih, kalau misalnya mau balance antara tahsin dengan tahfid, samaan tuh pagi dan malamnya sama barengan gitu. Jadi nanti bisa tercapai 1 semester itu minimal 1 jilid misalnya, gitu Bunda. Ya, baik Bu Tia dan Bu Iis, terima kasih atas jawabannya. Semoga memang Ananda, Arlin, dan teman-teman semuanya bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran lebih baik, capaian-capaiannya juga bisa sesuai dengan targetan and in mind dari sekolah, dari mungkin pribadi ayah bunda juga, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada dari Bunda Syamil dan Umi Alif ya, 6A dari Bunda Syamil. Mulai kapan bisa pinjam di perpustakaan untuk buku pena dan matematika? Termasuk bagaimana dengan ketersediaannya, apakah cukup untuk seluruh siswa atau terbatas? Nah, mangga Bu Asti, Bu Wiwi, tentang buku pena dan matematika. Untuk buku paket, kalau nggak salah itu termasuk ke Dana Bos ya Bu Ade. Kalau nggak salah, jika saya keliru nanti akan diperbaiki oleh Bu Ade. Jadi insya Allah nanti akan, karena kayaknya tahun ini lebih sedikit ya Pak Dery. Ada 53 siswa Bu. Iya, kemungkinan besar bisa semuanya meminjam buku tersebut. Jadi bukan seperti itu Bu Ade. Jadi kalau misalnya buku itu tuh kalau nggak salah Dana Bos. Ya, dipersilakan Bu Ade.
Iya, terima terkait kasih Pak pengadaan Dery, Bu buku. Asti. Iya, untuk buku Ayah Bunda, insya Allah tersedia di perpustakaan. Insya Allah nanti kita akan cek kembali. Jadi ada buku yang memang dikembalikan kembali oleh siswa kelas 6 yang lalu, ada juga yang baru. Nah, kita akan coba cek kembali. Kalau yang tahun lalu itu kan 61 siswa, kemungkinan untuk yang tahun ini tersedia seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan cek kembali di bagian perpustakaan apakah semuanya ready dalam artian tidak rusak dan memang baik gitu ya. Kalau misalnya tidak baik, maka kita akan membeli yang baru seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya sendiri ini bisa berbarengan dengan pengambilan modul PBL 1 mungkin ya teman-teman. Iya. Jadi Ayah Bunda tidak terlalu maksudnya tidak harus 2 kali datang ke sekolah untuk mengambil buku dan modul gitu ya. Tapi akan dibarengkan, nanti kita akan buat simulasi jadwal pengambilannya seperti itu ya teman-teman. Begitu Ayah Bunda mungkin untuk buku, insya Allah kita akan cek kembali nanti kita akan sediakan seperti itu sesuai dengan jumlah siswa. Iya, baik. Iya, baik. Termasuk tadi ya dari Umi Alif tentang jadwal pengambilannya mungkin bisa dibagi persif atau seperti apa agar tidak tercipta kerumunan banyak. Juga jika memang ada Ayah Bunda yang berkenan harus beli sendiri gitu ya, mau beli sendiri gitu berinisiatif, bisa diinfokan mungkin buku apa saja, foto bukunya bisa di-share di WA kelas. Mungkin ya Bu Asti, Bu Wiwi ya, seperti itu. Baik, berdasarkan chat box yang masuk, baik privately maupun everyone, sudah semua dijawab. Kemudian ini masih ada raise hand, Umi Yusuf masih raise hand, ada yang ditanyakan, Bentar. Udah. Oh udah ya, baik, belum lower kan berarti ya ya. Belum di itu ya. Iya, ya. Afwan. Baik, ya baik Ayah dan Bunda, saya ucapkan terima kasih. Mohon tidak untuk beranjak close dulu live room, karena setelah ini kita akan melaksanakan foto bersama. Kepada Ayah dan Bunda dipersilakan untuk berkenan menyalakan videonya, kita akan foto bersama sebagai bukti kehadiran juga dan untuk evidence binders di sekolah. Kepada Bu Asti atau Bu Wiwi yang akan memimpin sesi foto, mangga. Ya, Bu Wiwi mungkin. Oke, boleh. Oke, mangga Bu Wiwi. Ya, saya siapkan dulu. Oke, baik Ayah dan Bunda. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, yang tidak apa, Abi Husen. Oke, siap Ayah dan Bunda, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya layar kedua. Layar kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Dery. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Wiwi. Dengan berakhirnya sesi foto ini, marilah kita tutup bersama-sama kegiatan POG dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami semua fasilitator, saya Pak Dery, Bu Wiwi, Bu Asti, Bu Ade, Bu Iis, dan juga Bu Tia yang sudah berkenan hadir, juga Ayah dan Bunda yang sudah luar biasa ya, menyempatkan meskipun di waktu bekerjanya untuk bisa hadir pada POG ini. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanul jazaa. Semoga program-program yang kita rencanakan, kemudian target-target and in mind Ananda dan sekolah bisa beriringan, bisa bersinergi, sehingga kita ada dalam satu dayung. Salam satu dayung bersama-sama untuk level 6 SD Krediva lebih baik. Terima kasih Ayah dan Bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Kasih Ayah Ayah Bunda. 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 Sama-sama. Pak Dery, Bu Ijab, Terima Pak Ade, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Ya, terima Dadah, kasih. Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dadah. Ya. Ayah Kirei. Nuhun Ayah. Ya, sami-sami Bunda Niki. Ya Afwan, Umi Alif. Bunda Putri, Ya sama-sama Ayah Danis. Mama Aji. Mama Aji, terima kasih. Ya Mama Aji. Semangat Mama Aji. Oke.